Pemirsa, kita akan kembali melihat hasil polling sederhana yang kami lakukan mengenai apakah Anda optimistis Pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 57% mengatakan tidak. Kemendagri ini memiliki indeks kepemimpinan kepala daerah sebagai barometer kinerja. Sayangnya tidak ada indeks yang dapat mengukur kepemimpinan calon kepala daerah. Acuan masyarakat hanya popularitas dan elektabilitas semata yang boleh jadi hasil rekayasa. Nah, Pak Beni, silakan tanggapannya. Ya, itu sebenarnya cermin yang saya katakan dalam teorinya simularnya Bordilat, sebuah hiperrealitas. Jadi pemimpin kita itu di make up oleh konsultan politik, membuat citra diri dan branding. Akibatnya pemimpin kita itu tidak punya kompetisi, tidak punya kemampuan manajerial, tidak punya kemampuan untuk membangun yang disebut harapan publik. Jadi pemimpin kita itu bukan leadership, tapi dealer. Dealer itu perantara. Karena para pemimpin kita itu sudah membangun komitmen dengan kapital dan kartel politik, maka dia tidak mengabdi rakyat, tapi mengabdi kepada kepentingan hambanya para kartel politik dan yang namanya kekuatan kapital itu. Apa yang terjadi? Para pemimpin kita tersandra. Maka selalu kalau kita lihat, pemimpin kita itu visinya bukan menyerdaskan masyarakatnya. Lah dari forum fokus discussion-nya BPIP tentang kerapuan etika, semua mengatakan ada persoalan para pemimpin kita itu tidak tahu apa yang menjadikan penderitaan rakyatnya. Jadi itu yang harusnya diselesaikan. Maka kalau kita melihat para pemimpin kita, yang selalu dibangun apa? Yaitu proyek-proyek yang seketika, trotoar masih baik kok tiba-tiba dibongkar. Padahal rakyat masih miskin. Padahal kesenjangan pendidikan luar biasa. Maka menyambung yang dari penelitian dari UI, kualitas pendidikan kita itu antara bumi dan langit. Pendidikan kita itu misalnya universitas negeri. Siapa kebanyakan yang masuk universitas? Orang kaya, bukan orang miskin. Dulu zaman awal-awal Republik, Bung Karno buat terobosan. Banyak orang-orang diberi beasiswa pergi ke luar negeri, disekolahkan, agar mereka nanti pulang bisa mengolah sumber daya alam kita untuk kemakmuran rakyat. Visi itu nggak ada lagi. Jadi pemimpin kita itu hanya orientasinya bagaimana saya dapat kekuasaan, setelah saya dapat kekuasaan, bagaimana saya mempertahankan kekuasaan, bagaimana saya mewariskan kepada anaknya, kalau nanti kepada anaknya ke cucunya. Maka yang terjadi, kita kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Ini problem kita. Maka harus ada sekarang koreksi total. Kalau kita ingin menentukan pemimpin ke depan, harus melawan hegemoni terhadap kartel politik dan terhadap politik uang. Dan politik bansos. Baik. Itu yang harus kita lakukan itu. Itu mengenai situasi demokrasi, Pak Jahen. Ini demokrasi dan ekonomi kan sebetulnya dua dimensi yang berbeda, tapi kerap kemudian disatukan dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, kenapa kemudian banyak yang mencoba untuk meneliti dampak kualitas demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ada satu seminal paper ya, studi yang dilakukan oleh Daron Acemoglu dari MIT dan juga Pascual Restrepo dan co-author. Jadi mereka mencoba melihat benar nggak sih ada hubungan antara kualitas demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dan mereka memang menemukan bahwa semakin baik kualitas demokrasi suatu negara itu akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik. Kenapa? Karena ada kepastian di situ. Jadi ketika demokrasi tumbuh mungkin aturan ditegakkan. Jadi nggak ada korupsi, nggak ada aturan yang bisa dipermainkan. Pemburu rente mungkin akan hilang gitu. Sehingga orang akan yakin ketika dia investasikan duitnya ke suatu negara akan memberikan hasil yang optimal. Sama halnya ketika kita bicara demokrasi juga bicara soal korupsi misalnya. Jadi studi yang sama juga dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan semakin bagus level penegakan korupsi, ya pengentasan korupsi, itu membuat investor menjadi yakin bahwa mereka nggak akan diganggu. Nah, ada studi dari Indonesia yang dilakukan oleh Ari Kunchoro, Profesor Ari Kunchoro, itu menunjukkan memang ada tingkat bribery yang cukup tinggi di Indonesia. Sehingga implikasinya adalah investasi itu turun, Mbak Rara. Nah, ketika investasi turun, ekonominya nggak bergeliat. Jadi kalau kita bicara demokrasi, memang demokrasi itu mungkin nggak sempurna ya. Tapi dengan adanya demokrasi, itu membuat orang semakin yakin bahwa negara dikelola dengan baik.
sehingga nanti mungkin akan memberikan dampak yang cukup baik buat masyarakat. Nah, itu yang hilang mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita dalam outlook tahun 2024 di awal tahun kita mencoba merilis dalam 5 tahun terakhir indeks demokrasi kita turun. Dan itu mungkin kenapa banyak misalnya orang enggan untuk doing business Indonesia. Ya, padahal saat yang sama kita punya keterbatasan fiskal. Nah, ini yang perlu diadres dan mudah-mudahan ya harapannya tadi dengan memiliki banyak pemimpin yang baik kualitasnya akan membantu agar kebijakan yang dihasilkan itu sangat pro dengan perbaikan perekonomian masyarakat. Oke, Gitu. baik. Masih kita membahas mengenai pesta demokrasi Pilkada. Kita akan melihat hasil jejak pendapat sederhana berikut ini mengenai apakah calon kepala daerah sebaiknya penduduk setempat. Kita lihat hasil dari pollingnya. Ya, kalau kita lihat ternyata yang mengatakan sebaiknya penduduk setempat ada 85% atau dominan. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Sebuah jurnal Universitas Harvard menegaskan politik selalu terkait identitas dan semua identitas pasti politis. Namun politisasi sentimen, primordialisme, dan identitas mesti kita pungkas. Tanggapannya, Pak Sukidi. Saya menyambung Mas Jahan dulu pertama. Oke. Jadi sebenarnya ada 2 warisan penting yang diwariskan oleh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Pada demokrasi, Bung Karno menghendaki demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Tetapi hari-hari ini, demokrasi tidak menjunjung tinggi kesetaraan, tapi justru tunduk pada ketidaksetaraan itu dengan praktek nepotisme. Jadi nepotisme itu membunuh kesetaraan, dan sekaligus membunuh harapan dan imajinasi dari anak-anak muda Indonesia yang menghendaki satu permainan setara agar mereka bisa berkiprah untuk majukan republik. Nah, pada Bung Hatta kita belajar tentang demokrasi yang menghasilkan apa yang diimpikan Bung Hatta, demokrasi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi setelah 79 tahun kita merdeka, itu adalah demokrasi ekonomi tidak menghasilkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat, tapi justru menghasilkan ketimpangan yang semakin naik. Nah, ketimpangan yang semakin naik ini sebenarnya mengakibatkan ongkos yang begitu mahal yang harus kita bayar. Pertama, kita menghadapi satu masyarakat yang terbelah, a divided society. Tidak lagi secara politik, tapi terutama secara ekonomi. Sehingga kelompok masyarakat miskin yang menjadi perhatian dari kedatangan Paus Fransiskus ini tidak bisa bergerak untuk berkompetisi secara adil dan setara karena mereka mengalami satu situasi ekonomi yang tidak kondusif. Sehingga mereka tidak punya akses untuk pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan sekaligus penghidupan yang layak. Sementara di kelas atas, kelas kaya, mereka punya privilege untuk segalanya. Sehingga divided society ini membahayakan masa depan Republik karena apa? Karena kita menjadi satu masyarakat yang tidak equal, tidak setara. Tapi masyarakat yang timpang, yang terbelah. Secara politik terbelah, secara ekonomi terbelah, secara income terbelah, secara aset terbelah, secara tanah terbelah. Nah, kalau ini tidak disadari oleh pemimpin kita, maka persoalan identitas itu mudah dibakar di satu masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga mereka bisa terbakar dengan mudah di tengah ketimpangan yang begitu naik. Kadang pembakarnya bisa identitas karena beda agama, beda ras, beda etnis, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi rentan sekali. Karena itu sebelum kemajemukan identitas ini membakar kemarahan sosial, kita harus segera sadar, terbangun bahwa ketimpangan yang terus naik ini harus diatasi sesegera mungkin dengan memberikan satu kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan sekaligus kelas menengah. Jika 2 segmen terbesar ini diperhatikan dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada penghidupan yang layak, pekerjaan yang berkualitas, dan sekaligus pendidikan yang bagus, maka kita setidaknya akan mempersempit ruang ketimpangan tadi. Oke, baik. Kita akan lanjut untuk bergeser melihat polling berikutnya mengenai apakah Anda kesulitan menelusuri rekam jejak paslon dalam pilkada.
56% mengatakan kesulitan menelusuri rekam jejak paslon di pilkada. Ada bermacam kategori politisi busuk seperti koruptor, pelanggar HAM, pecandu narkoba atau judi hingga perusak lingkungan. Menjelang pemilu 2004, IJ mengakui sulitnya membuat daftar hitam politisi busuk. Investigasi dan verifikasi butuh putusan pengadilan, laporan polisi, laporan pajak, LHKPN, dan sebagainya. Nah, Pak Beni silakan mengenai soal bagaimana ternyata sulitnya akses publik melihat siapa sebetulnya calon kepala daerah ini, rekam jejaknya. Ya ini kan masalah kita ya, hukum itu menjadi instrumen menyandera masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik. Ini kan informasi, rekam jejak kandidat itu nggak boleh disembunyikan. Nah di Indonesia itu aneh. Banyak kepala daerah yang sudah ditahan malah maju. Saya nggak di salah satu kota pendidikan, saya nggak sebut kotanya. Itu udah ditahan, tapi sekarang nyalonin lagi. Jadi sanksi sosial bangsa kita ini terlalu mudah. Karena masyarakat itu, kita itu melodramatik, mudah lupa. Ingatannya pendek. Mengapa ini terjadi? Karena kesadaran politik itu nggak ada. Lah Bung Karno dulu menekankan tentang pendidikan karakter. Tapi dulu kita membuat revolusi mental, tapi kepental kan. Karena revolusi modal itu menurut Bung Karno, harusnya kita menjadi manusia yang merdeka. Manusia memiliki otonom, mempunyai prinsip, tidak mudah dikelabui dan ditipu muslihat. Lah sekarang sederhana, orang itu hanya mencari pemimpin yang populer. Tidak mau lihat rekam jejak. Maka Plato mengibaratkan pemimpin seperti nakoda kapal. Lah, karena pendidikan masyarakat itu kurang terpelajar, kita itu kadang-kadang memilih bukan nakoda kapal. Nakoda kapal yang tahu mengenai peta, tahu mengenai bagaimana mengemudikan, tapi memilih orang populer. Apa yang terjadi menurut saya? Kita menabrak. Banyak sekarang kita mengalami itu. Pemimpin yang populer, populis, dekat dengan rakyat, jualan kemiskinan, jualan seolah-olah gendong bayi, terus kemudian terjun di tempat-tempat kumuh, kemudian nyebur ke sungai. Itu kan semua drama yang diciptakan. Tetapi rakyat ketipu, yang apa dikatakan oleh Bapak Suci Fransiskus ketiga, menghadiri satu forum di Roma tentang politik, yang mengatakan bahaya politik popularisme itu hanya menjual kemiskinan, menjual kesusahan orang kecil, tetapi dia tidak memberikan kebahagiaan untuk orang miskin. Karena ini hanya jualan. Lah paling bahaya adalah marketing politik ini dengan lembaga surveinya kemudian membuat popularitas itu. Popularitas itu harusnya diukur dengan kemampuan rekam jejak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Dia benar-benar nggak pemimpin yang bisa menyelesaikan kesenjangan sosial. Apakah rekam jejak dia misalnya tidak melanggar hak asasi manusia? Rekam jejak dia tidak pernah korupsi? Rekam jejak dia dalam pekerjaan itu prestasinya apa? Itu yang harusnya menjadi perdebatan. Jadi dalam debat itu harusnya debat pada program-program yang terukur dan mudah direalisasi. Jangan buat program-program semua digratiskan. Apa yang terjadi? Popularisme menghancurkan negara-negara Amerika Latin. Venezuela bangkrut. Banyak rejim-rejim yang popularisme, negaranya bangkrut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nanti pentingnya ketika kita memilih gubernur, bupati, wali kota, rakyat harus punya kesadaran kritis. Rakyat harus menjadikan komunitas pemutus kata, bukan penggiat kata. Kalau penggiat kata itu, kita termakan propaganda. Termakan oleh survei-survei seolah-olah, oh dia popularitasnya tinggi. Hati-hati, itu bahaya budaya kepalsuan itu. Nah, maka carilah pemimpin yang orisinil. Pemimpin orisinil yang kaya gagasan, yang mudah direalisasikan, yang jelas rekam jejaknya. Keempat, punya kemampuan dalam manajerial. Kelima, dia punya hati terhadap mereka yang kecil dan yang lemah. Nah, program itu harus diukur dengan apa? Adu gagasan, adu program, dan harus dikritisi. Kita harus sadar sekali lagi, jangan mau dibodohi untuk 2 kali lagi. Ini kayak Pak Jahin dan Pak Sukidi ingin menambahkan. Kita Pak Jahin dulu deh. Jadi saya sepakat soal rekam jejak ya. Ini juga yang kami alami sebagai peneliti ketika mencoba mengcompile rekam jejak tadi. Banyak politisi kita yang enggan menampilkan CV-nya, Mbak Rara. Jadi
kita nggak tahu alasannya apa. Cuma kan ini awalan dari untuk mengetahui siapa sih orangnya, apa latar belakang pendidikannya, siapa keluarganya dan sebagainya. Even untuk hal sederhana ini kita nggak punya informasi. Dan yang kedua, informasi yang tersedia di luar sana juga bisa diatur kan. Jadi kandidat bisa misalnya menghilangkan search terkait dengan informasi korupsi dan sebagainya, which is not ideal buat masyarakat. Dan kenapa informasi itu penting? Karena well-informed voters gonna decide their decision. Ya, ini yang mungkin hilang di kita sekarang. Kita nggak punya informasi yang lengkap, tiba-tiba kita disodori kandidat yang kita nggak tahu backgroundnya apa. Sehingga kita memutuskan untuk milih juga kita bingung ya Romo ya. Ini perlu dipilih atau enggak gitu. Nah, ini mungkin yang kita butuh kesadaran semua pihak bahwa masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup sehingga nanti ketika datang ke ballot box mereka mempunyai informasi yang lengkap dan bisa mempertanggungjawabkan juga keputusan mereka nanti. Gitu. Oke, Pak Sukidi. Sebenarnya akarnya jauh lebih dalam, yaitu adalah kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Dan mayoritas rakyat kita itu memperoleh pendidikan yang masih rendah. SD, SMP, dan SMA. Itu mayoritas masyarakat kita. Hanya sekitar 10% barangkali yang memperoleh pendidikan di tingkat sarjana. Ini memberikan satu informasi menarik bahwa pemerintah tidak serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahkan sengaja membiarkan rakyat hidup dalam kebodohan agar itu mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik. Dan itu sebenarnya kejahatan yang sulit untuk dimaafkan. Karena apa? Karena amanah dari para pendiri republik itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu pasti jalannya antara lain tentang melalui pendidikan itu sendiri. Ketika pendidikan tidak diberikan satu kebijakan yang lebih produktif, terutama terkait dengan kesejahteraan guru, terkait dengan infrastruktur pendidikan, terkait dengan method of learning, terkait dengan terutama memberikan kebebasan pada anak untuk memperoleh pendidikan semaksimal mungkin, itulah yang sebenarnya mengkhawatirkan kita sebagai bangsa. Karena tidak ada bangsa maju dimanapun ketika dunia pendidikan mengalami satu situasi yang terbelakang. Umumnya pendidikan yang berkualitas itu ada di satu bangsa yang maju. You name it, di Amerika, di Skandinavia, di Eropa, dan bahkan sekarang kalau kita tengok tetangga kita, Singapura, itu pendidikannya bagus karena ekonominya tertata dengan baik. Karena itu kesadaran untuk memperbaiki dunia pendidikan itu harus berbanding lurus dengan kesadaran untuk memperbaiki ekonomi. Jika pertumbuhan hanya berkisar sekitar 5%, seperti yang terjadi hampir 10 tahun terakhir ini, maka itu bisa dipastikan bahwa pendidikan kita tidak akan terkatrol. Karena apa? Karena itu tidak mengattract orang-orang terbaik dari dunia luar untuk datang ke sini. Beda dengan halnya misalnya Amerika. Kenapa Amerika dalam rentang waktu berapa puluh tahun terakhir ini selalu memberikan satu keunggulan dalam dunia pendidikan? Karena ekonominya berkembang pesat. Sehingga orang-orang terbaik dari Eropa lari ke Amerika untuk bisa berkompetisi di sana. Jadi ada korelasi antara peradaban suatu bangsa, ekonomi yang tumbuh besar dan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Oke, baik Bapak-Bapak. Pilih, pilah, jangan pasrah. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.